dengan Bapak Anies Baswedan selaku Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan. Selamat pagi Pak Anies. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Anies. Di sini sudah ada Hanum dan Sheryl dan juga Rafina dan mungkin Pak Anies kenal Patria ya. Pak Anies terlihat tampan sekali Bapak menggunakan beskap dan baju Jawa sepertinya baru selesai upacara Pak. Iya, ini kita Hari Pendidikan tahun ini kita merayakan dengan berpakaian baju daerah. Dan saya memakai baju outfit Jawa ini yang biasa dulu dipakai sering kalau kita lihat generasi pertama sekolah dokter Jawa itu di Stovia banyak yang pakai model seperti ini. Mereka generasi pertama orang-orang terdidik di Indonesia. Oke, baik. Bapak Anies, kalau misalnya kita berbicara tentang pendidikan yang sekarang ini menjadi tantangan adalah terkait kualitasnya pendidikan dan juga akses pendidikan dan juga kualitas tenaga pengajar. Bagaimana nih Bapak caranya untuk mengatasi ketiga tantangan ini? Ya, jadi kita memang mulainya sebenarnya dari nol besar. Jadi seringkali kita melihat potret hari ini lupa atas capaian. Tadi bicara soal misalnya kurikulum, bagaimana munculkan kreatif. Semua yang bekerja di CNN ini orang kreatif dan pendidikan di Indonesia. Ini adalah contoh anak-anak hasil pendidikan Indonesia. Kita seringkali hanya melihat sisi yang belumnya, sisi yang kurangnya. Tapi mari kita syukuri perkembangan. Karena kita semua berada di tempat-tempat kita berkarya justru karena pendidikan yang ada di Indonesia, baik pendidikan di rumah, baik pendidikan di sekolah maupun di lingkungan. Nah, perkembangannya memang kemudian ada yang pesat, ada yang lambat. Dan ini yang harus kita selesaikan. Tapi kalau dikatakan Indonesia akan menghadapi masalah dengan dunia global, tidak. 20% saja anak terbaik Indonesia dari 55 juta, itu artinya 11 juta anak. Itu 2 kali penduduk Singapura. Itu 2 kali lipat seluruh siswa yang ada di tetangga-tetangga kita. Jadi kita memiliki stok banyak anak-anak terbaik yang bisa akan mewakili Indonesia di dalam kompetisi global. Tetapi yang tadi perkembangannya kurang pesat, daerah yang infrastrukturnya belum berkembang, ini seperti daerah-daerah yang teman-teman pengajar muda bertugas, itu daerah yang infrastrukturnya baik transportasi, komunikasi itu belum maju berkembang. Dan karena itu Bapak Presiden Jokowi menggariskan benar mengenai pembangunan infrastruktur, karena masalah pendidikan langsung muncul begitu ada masalah infrastruktur. Tidak ada jembatan artinya ibu hamil tak bisa ke klinik, anak sekolah tak bisa menyeberang jembatan, otomatis. Jadi pembangunan infrastruktur itu punya efek yang amat besar. Kemudian yang kedua adalah tentang kualitas pendidikan itu sendiri. Dan kualitas pendidikan itu amat ditentukan oleh beberapa hal. Pertama adalah kualitas gurunya. Karena kualitas guru ini sangat menentukan mutu proses pembelajaran. Yang kedua adalah yang biasa disebut kurikulum. Tapi sebenarnya kalau di lapangan bukan kurikulum dalam artian namanya, konsepnya, tapi buku-buku teks yang digunakan di sekolah-sekolah. Karena itulah hilirnya dari sebuah kurikulum. Bagaimana buku-buku teks itu bisa membuat guru dan anak-anak belajar dengan cara yang benar, dengan pendekatan yang tepat. Lalu yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah proses asesmennya. Kalau asesmennya baik, lengkap, maka itu akan bisa mendorong peningkatan mutu terus-menerus. Baik Pak Anies, maaf saya potong. Kalau kita membicarakan tentang pemerataan pendidikan Pak Anies, seperti yang kita tahu kan mungkin di daerah-daerah, pelosok-pelosok masih banyak sekali yang belum tersentuh. Mungkin yang beruntung seperti yang sudah pernah didatangi oleh 2 pengajar kita ini, yaitu di Kalimantan Timur dan juga di Aceh Utara, sudah sempat tersentuh pendidikan. Bagaimana dengan yang belum Pak Anies? Sejauh mana upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan, terutama di Hari Pendidikan Nasional ini? Betul. Di daerah-daerah yang terdepan itu adalah salah satu nawacita Presiden membangun dari pinggiran. Karena itu Kemdikbud mulai tahun lalu membuat sebuah program namanya Guru Garis Depan. Guru Garis Depan ini adalah anak-anak muda yang direkrut untuk menjadi guru, tetapi bukan berada di sana 1 tahun atau 2 tahun. Tapi mereka berada di sana menjadi guru tetap yang akan mengajar di sana terus. Mereka menjadi PNS di daerah.
Nah, harapannya adalah mereka membantu untuk mempersempit ketimpangan mutu pendidikan dengan didatangkan guru-guru itu. Tahun lalu 798, tahun ini insya Allah targetnya adalah 7.000 guru yang akan diberangkatkan. Namanya guru garis depan. Ini kita lakukan untuk daerah pinggir. Lalu yang kedua, kita harus semua sadari, apakah guru pegawai Kemdikbud? Bukan. Apakah guru atau apakah sekolah adalah unit di bawahnya Kemdikbud? Bukan. Sejak 2001, guru sekolah adalah bagian dari pemerintah daerah. Karena itu, penting sekali bagi semuanya untuk melihat bagaimana di tingkat daerah proses pendidikan dijalankan. Kita menerbitkan namanya neraca pendidikan daerah. Karena kemudian kita melihat, kalau tingkat nasional semua media memperhatikan apakah APBN sudah dialokasikan 20%. Tapi bagaimana dengan di daerah yang sebenarnya otonomi daerah menggariskan bidang pendidikan dipindah ke tingkat 2 untuk SD SMP dan tingkat provinsi untuk SMA SMK. Ternyata kita menemukan di banyak tempat alokasi APBD untuk pendidikan ada yang per anak per tahun di sebuah provinsi itu Rp36.000 per anak per tahun. Ada banyak sekali kabupaten kota yang mengalokasikan APBD untuk pendidikan di bawah 1%. Padahal komitmen kita adalah 20%. Jakarta misalnya, itu mengalokasikan per anak per tahun itu Rp6 juta. Di Jogja Rp500.000. Ini diperlukan untuk kita bisa minimal mencapai standar yang paling dasar. Kalau kita tidak berikan alokasi yang cukup, sulit sekali ketimpangan ini akan diselesaikan. Pemerintah pusat berikan potretnya, lalu memberikan rutenya untuk mereka mengubah. Oke, siap. Bapak Anies, maaf saya potong lagi, tapi Bapak sempat mengatakan adanya perubahan pola pendidikan dari 3R, baca, tulis, hitung, yang bergeser ke 4C, kreatif, komunikatif, critical thinking, dan juga cooperation. Ini seperti apa, Pak? Singkat saja, Pak. Ya, jadi singkat saja, kalau yang 3R itu mendasarkan literasi dasar ya, baca, tulis, hitung, itu 3R dan itu selama ini kita sudah kerjakan. Tapi masa depan itu membutuhkan anak-anak yang bukan hanya literasi dasarnya, tapi juga pada kemampuan kreatif, critical thinking, kolaborasi dan kreativitas. Kita tahu sebagai contoh saja, kalau hari ini kita memberikan anak-anak ujian, itu kita berikan selembar kertas, di sana ada soal-soalnya, lalu anak menjawab. Berdasarkan apa? Berdasarkan yang mereka pelajari. Besok, di masa depan, anak-anak kita, saya bayangkan seperti ini, mereka akan terimanya kertas kosong. Silahkan Anda tulis jawabnya. Nah, berubah kemudian. Pertanyaannya pun lain. Tidak diselesaikan dengan menghafal, tapi diselesaikan dengan kemampuan mencipta, kemampuan membuat sesuatu, kemampuan berkarya. Karena itu kalau dulu kita tanya, nak kalau besar mau jadi apa? Kalau besok kita tanya, nak kalau besar mau membuat apa? Jadi pertanyaannya pun berubah. Ini harus disadari oleh para guru, para orang tua, bahwa masa depan anak-anak kita ini abad 21 yang berbeda. HP ini, Mbak, HP ini itu dibuat oleh mereka yang menguasai sains. Tetapi gambar yang beredar kemana-mana itu gambar yang dibuat oleh orang kreatif. Kata-kata yang ditulis di situ yang menyebar kemana-mana itu dibuat oleh orang kreatif. SMS kita terima, kalau kita tidak punya critical thinking, langsung kita percaya, kita forward kemana-mana. Tapi kalau orang yang punya critical thinking, dia akan mengkritisi, dia akan mengecek apakah bisa masuk akal atau tidak. Baru kemudian dia gunakan. Jadi era ke depan, tapi saya ingin garis bawahi ya, mengenai 4C itu, pondasinya tetap karakter. Karakter atau kebiasaan ada 2. Karakter moral, iman, takwa, jujur, sopan, itu karakter moral. Kemudian yang kedua adalah karakter kinerja. Kerja keras, tangguh, ulet, itu karakter kinerja. Nah, kita ingin pondasinya 2 itu, karakter, lalu ditambah dengan 4C dan literasi dasar. Kalau itu ada, rasanya kita akan siap untuk menghadapi masa depan. Oke, baik Pak Anies, terima kasih banyak Pak, dan selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anies seperti guru garis depan program dari Kemendikbud bisa berjalan dengan lancar
Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas kembali Pak Anies Baswedan.